Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa firman-Mu itulah yang menguatkan, yang meneguhkan, dan menuntun kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian Matius 21 ayat 13. Renungan kita saya beri tema, rumah doa jangan dijadikan rumah dosa. Saudara-saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem, meskipun dia sebagai seorang raja, tetapi ia tidak pergi ke istana, melainkan langsung ke bait Allah, sebab memang kerajaannya bersifat rohani, bukan berasal dari dunia ini. Di bait Allah, dia menunjukkan ketegasannya dengan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman atau di pelataran bait Allah. Mengapa Kristus mengusir mereka? Karena mereka melakukan penyelewengan dalam berjual beli dan tukar-menukar uang di tempat dan waktu yang salah. Mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi Kristus Yesus tidak hanya bertindak tegas mengusir mereka karena berjual beli di bait Allah, tetapi juga menyatakan kesalahan mereka dengan mengatakan firman Tuhan bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini sebenarnya kutipan dari Yesaya 56 ayat 7. Rumah doa adalah rumah yang kudus. Akan tetapi mereka sudah mengotori bait Allah. Rumah doa tidak boleh diubah menjadi rumah dosa. Apalagi disebutkan menjadi sarang penyamun. Mereka disebut penyamun bukan saja karena mereka memeras, tetapi terlebih karena mereka mengambil atau merampas milik orang lain. Secara khusus berkaitan dengan halaman atau pelataran yang seharusnya adalah tempat doa bagi bangsa-bangsa lain. Akan tetapi dengan menguasai tempat itu, maka hak bangsa-bangsa lain untuk berdoa di pelataran menjadi tertutup. Inilah kesalahan fatal mereka, yakni menutup pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Padahal seharusnya bangsa Israel harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hal yang lebih menyedihkan adalah bahwa pelaku kejahatan ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah para imam dan ahli Taurat yang mengerti kitab suci dan mereka aktif di bait Allah. Kristus menunjukkan ketegasannya. Tidak peduli apakah mereka pemimpin agama atau orang yang disegani, orang terhormat di depan umum. Jadi kita perlu belajar dari sikap Yesus, bahwa dia tidak kompromi dengan dosa, tapi juga berani menyatakan atau menegur kesalahan tanpa pandang bulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita? Bahwa sebagaimana teladan Kristus, kita juga harus berani berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya kepada Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Tapi kemudian berkomitmen untuk menanggalkan ataupun meninggalkan dosa. Kita berkata tidak kepada dosa, goodbye kepada dosa. Ingatlah bahwa dosa adalah satu fakta yang bisa menghancurkan. Dosa itu bukan fiksi. Dan kalau dibiarkan, pasti akan semakin menggerogoti, akan semakin merusak, menghancurkan, bahkan membinasakan. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kekudusan sesuai dengan firman-Nya. Hidup dalam kekudusan berarti kita harus mampu membentengi diri kita terhadap dosa. Ingat bahwa kita adalah bait Allah. Kita disebut bait Roh Kudus. Kita disebut sebagai rumah doa. Maka jangan mengubah bait Allah menjadi rumah dosa.
Rumah doa biarlah tetap rumah doa. Dosa hanya menjauhkan kita dari Allah. Dan firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena itu sekali lagi, mari kita tetap bertekun berdoa. Kita mengingat bahwa hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Dan ketika kita menjalankan tugas kita, ketika kita berada di bait Allah, dalam hal ini sekarang ini kita mengenal sebagai gereja. Ada gereja secara lokal, di mana kita juga berdoa beribadah. Maka kita harus menjaga kekudusan, baik tempat kita beribadah, terutama hati kita sebagai kediaman Allah. Biarlah semuanya dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami, supaya kami tetap dapat menjaga kekudusan bait Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom.